Halo penonton militer. Dikabarkan penjualan senjata Rusia pada tahun 2024 ini telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, yakni senilai lebih dari 57 miliar USD, atau jika dirupiahkan sekitar 921 triliun rupiah. Rusia telah memasok produk persenjataan militernya ke 44 negara. Dan itu telah menguntungkan Rusia dengan transaksi yang telah mencapai 57 miliar USD, kata CEO Rosoboronexport, Alexander Mihev. Dan jika kita melihat portofolio data pesanan Rosoboronexport pada akhir tahun 2024 ini telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa dalam sejarah perusahaan. Ditambah mengingat bahwa prioritas sektor industri pertahanan Rusia saat ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Rusia. Peningkatan ekspor senjata ini menurut Rosoboronexport sendiri telah menunjukkan potensi perdagangan luar negeri yang tinggi, sekaligus menampilkan potensi keinginan dan kemauan negara-negara mitranya untuk bekerja sama dengan Rusia. Sementara itu, Aviation Week mencatat, upaya ekspor senjata Rusia mungkin menargetkan negara-negara yang telah mendukung perangnya di Ukraina, seperti contohnya Cina, Iran, dan Korea Utara. Iran juga menyampaikan pada bulan November 2023 akan membeli jet tempur Su-35, helikopter serang Mi-28, dan jet latih Yak-130. Selain itu juga ada Al Jazeera. Melihat jejak sejarahnya yang menjadi pembeli utama hardware dari militer Rusia, dapat menjadi contoh kasus apakah Moskow dapat memperoleh kembali momentum ekspor di luar mitra perang terdekatnya dalam menghadapi sanksi Barat. Al Jazeera bisa menjadi pelanggan ekspor pertama untuk pesawat tempur pembom Su-34E. Produksi pesawat dan jet tempur militer Rusia sendiri telah pulih dari titik terendah pada yang terjadi tahun 2021, dan akan meningkat pada tahun 2025. Produksi pesawat taktis turun menjadi sekitar 14 pesawat pada tahun 2021, akan tetapi telah bangkit kembali menjadi sekitar 3 hingga 4 kali lipat dari jumlah tersebut. Keputusan Moskow untuk memperkuat ekonomi perangnya telah membantu kebangkitan tersebut. Rusia kini menghabiskan sekitar 3 kali lebih banyak untuk militernya daripada yang dihabiskannya pada tahun 2021. Rancangan anggaran negara tahun 2025 menyerukan pertahanan nasional untuk mencapai 33% dari semua pengeluaran anggaran federal dan 6,3% dari PDB, meskipun sumber eksternal memperkirakan jumlah tersebut lebih dari 8% dari PDB. Dan yang menjadi masalah besar bagi industri Rusia adalah tingkat inflasi Rusia yang tinggi. Hal ini bikin perusahaan sulit ngambil pinjaman untuk membangun peralatan ekspor, dan kemudian melunasi pinjamannya sebelum pembeli menerima dan membayar hardware-nya. Ada juga kekhawatiran jangka panjang tentang kemampuan Rusia untuk mengembangkan sistem generasi berikutnya dan tetap kompetitif. Di Ukraina, Rusia bergantung pada peralatan canggih dan murah. Rusia berencana untuk meningkatkan penggunaan jet tempur Su-57 dan drone nirawak siluman S-70 Okhotnik. Moskow juga meningkatkan penggunaan dan produksi kit sayap bom UMPK yang memberikan jarak pengeboman aman untuk pesawat pengebom dari pertahanan udara Ukraina, sehingga mengurangi kerugian. Rusia siap untuk memperbanyak produksi rudal-rudal canggih yang telah digunakan secara luas untuk menyerang Ukraina, contohnya rudal jelajah jarak jauh Kh-69. Senjata pesawat taktis lain yang mungkin akan segera diproduksi massal adalah rudal udara ke permukaan supersonik Kh-41, versi Kh-31 yang kecepatannya lebih tinggi dan memiliki jarak tempuh lebih jauh. Perang Rusia-Ukraina ini telah mendorong Moskow untuk mempertahankan produksi massal amunisi serang, umpan, dan sistem berbiaya rendah serupa untuk mempertahankan gelombang serangannya terhadap tetangganya. Menurut laporan keuangan United Aircraft Corp, produksi suku cadang pesawat telah meningkat 80% pada tahun 2023 dan 92% hanya pada paruh pertama tahun 2024. Jadi bagaimana pendapat Anda mengenai berita baru ini? Tulis di kolom komentar.